semakin hari semakin bertambah usia kita, semakin mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, tetapi yang jadi intinya bagaimana menjalani hidup ini dengan hidup yang bertobat. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Dia adalah seorang Farisi. Dia orang yang pintar berteologi, dan dia juga anggota Mahkamah Agama atau disebut Sanhedrin. Tetapi saya salut dengan ini tokoh. Pengenalannya mencari kebenaran akhirnya membawa kepada mengikut Kristus. Kita yang sekolah teologi atau sekolah Alkitab, saya ingat kata dosen saya, biarlah pengetahuanmu, kekayaan, ilmu yang kamu miliki membawa engkau di dalam pengenalan akan Allah. Sepintar-pintar apapun orang, jika pengetahuannya tidak membawa pengenalan akan Allah, itu adalah cacat. Oleh sebab itu, kenapa orang belajar teologi pada akhirnya menjadi agnostik, menjadi ateis? Oleh karena dia tidak memiliki pengetahuan atau ilmu yang membawa pengenalan akan Allah. Saya salut dengan ada satu ilmuwan fisika, Blaise Pascal. Di dalam hati manusia yang kosong itu tidak bisa diisi oleh manusia, hanya oleh pengenalan akan Allah. Jadi semakin tinggi engkau sekolah, semakin berpendidikan, engkau semakin banyak pengetahuan. Biarlah kekayaan ilmu pengetahuan membawa pengenalan akan Allah, sehingga engkau mengalami perjumpaan dengan Allah, dan itu membawa engkau pertobatan hari demi hari. Saya akan beri judul firman Tuhan hari ini adalah lahir baru di dalam Kristus menuju hidup kekal. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan membacakan di ayat yang genap, ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca yang ganjil. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada kitab yang membayar engkau akan itu, jika Allah tidak menyertai engkau. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Karena itu katanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia tidak kuat? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam air dunia dan dilahirkan lagi? 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7. Janganlah engkau heran karena Aku berkata kepadamu, Aku harus dilahirkan kembali. Angin meniup kemana dia mau, dan engkau menahan dia, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikian pula dengan tiap-tiap orang yang berlari dari roh. Ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dan
bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata pada kamu tentang hal-hal ini. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata pada kamu tentang hal-hal surgawi? 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sangat manusia demikian juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyediakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mengalami hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak-anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa percaya, bukan dicela dan tidak akan terhukum, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Oh ya, puji Tuhan. Oh tadi bukan Blaise Pascal, baru saya ingat Immanuel Kant. Di dalam hati manusia yang kosong hanya boleh diisi oleh Allah. Immanuel Kant, dia seorang fisikawan yang takut akan Tuhan, dan dia juga memiliki pandangan, salah satu ada konsep teologi dia. Nah, artinya apa? Di dalam pengetahuan yang kita miliki, biarlah itu membawa pengenalan akan Allah. Kita belajar dari satu tokoh yang bernama Nikodemus. Ini orang Yahudi, sangat tradisional, sampai detail-detail dari kitab Perjanjian Lama atau Talmud atau Taurat dia tekuni, dia kerjakan. Sama seperti Rasul Paulus sebelum mengikut Yesus. Cuman bedanya Rasul Paulus benci sama orang Kristen, pengikut Kristus. Akhirnya Tuhan tangkap. Kalau ini enggak, dia punya pengetahuan dan dia mengamati dengan sekitarnya. Ada satu tokoh yang selalu dibuntutin orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat. Maka dia bilang, guru, kamu bukan orang biasa. Kamu bisa melakukan itu oleh karena Allah menyertai engkau. Dia lihat mujizat-mujizat. Artinya dari kehidupan Yesus yang dengar dari orang dan pengetahuan yang dia miliki, dia menyadari bahwa Yesus bukan orang biasa. Itu sebabnya dia mulai ingin punya hasrat untuk bertemu dengan dia malam-malam. Kenapa malam-malam? Waktu saya lihat referensi, ternyata salah satu kebiasaan di Timur Tengah orang melakukan malam-malam supaya tidak ketahuan. Dia seorang yang berpengaruh. Nah, bro, kamu jadi pengikut dia ya, tapi bisa dilempar di rajam. Nah, dia cerdik. Dia salah satu pengikut Kristus yang diam-diam tetapi bermain di balik mereka. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengusulkan kepada rekan-rekannya, ahli-ahli orang-orang Farisi, biarkan dia mati secara layak, di kafan, lalu dikasih rempah-rempah dan minyak dan satu lagi itu supaya jasadnya itu supaya tidak bau. Dan dia menghabiskan uang banyak bersama Yesus pada material. Jadi, ya kalau kita punya teman, kesannya kayak Kristen alun-alun lakon yang tenang-tenang ayem, jangan kita menjudge. Ini ada satu tokoh ini juga namanya Nikodemus. Dia kelihatannya adem, tapi dia di belakang dia bermain untuk membeli Tuhan. Sehingga
tentang Yesus, dia menjadi mati martir. Oleh sebab itu Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik merayakan misa atau ibadah kematian dia sebagai martir. Jadi kalau kita melihat teman saudara kita kesannya nggak kayak kita kan orang Pentakosta saya maaf, hingar-hingar, jingkrak-jingkrak gitu. Tapi bukan berarti yang adem-adem itu nggak punya iman. Salah. Saya menghayati kekristenan yang adem-adem, tetapi mereka punya pendalaman yang sangat dalam. Dan oleh sebab itu saya lebih terbuka dan saya bersikap merangkul. Jadi saya akan beri judul firman Tuhan tadi, lahir baru di dalam Kristus menuju hidup yang kekal. Jadi di sini lahir baru atau dilahirkan kembali atau alias pertobatan merupakan rencana Allah bagi manusia untuk hidup benar menuju kekekalan. Jadi makanya tanya guru, bagaimana supaya aku menuju hidup yang kekal itu? Nah, di situ dia berjumpa dengan Yesus. Dia mengadakan percakapan. Kalau seorang guru, bukankah di kitab suci diajarkan bahwa anak manusia itu Yesus Mesias membuatkan. Itu sebabnya sampai sekarang orang beragama Yudais masih menantikan Mesias yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Mereka punya pandangan pada waktu itu Mesias yang dijanjikan sebagai pahlawan yang membebaskan Israel dari penjajahan. Tapi maksudnya firman Tuhan di situ bukan itu, membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dan di mana manusia dirangkul kembali menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, ini yang sebabnya orang Yudaisme, orang Yahudi beragama Yudaisme tidak menerima Yesus. Kita kan sama perjanjian lama dengan kita. Kita kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Mereka di perjanjian lama, kita dua-duanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, oleh karena itu Tuhan memakai orang, salah satu tokohnya adalah Nikodemus. Demus, domos, berarti rakyat, bangsa. Niko artinya bangsa pemenang. Tuhan memakai dia untuk menjangkau jiwa dengan menjadi martir. Dan Nikodemus adalah orang sebelum orang yang memberi kesaksian tentang Yesus. Waktu Yesus ingin dilemparin, ada niat jahat sama orang-orang Farisi dan Saduki. Dia mengatakan, bukankah dalam kitab dikatakan ada nabi yang dari Galilea? Bukan. Ternyata siapa maksudnya nabi dari Galilea? Yaitu Nahum dan Yunus. Ya, Yesus tinggal di daerah Galilea. Karena pernyataan dia, orang-orang Farisi dan orang Saduki tidak punya niat untuk melempar Yesus melakukan yang jahat. Dia membela Yesus secara halus. Oleh karena itu, semakin kita mengenal Kristus, mari kita belajar untuk apa yang kita miliki kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, terutama pengetahuan. Ketika orang bicara tentang Kristenan, kita tidak membela iman Kristenan, kita memberi jawaban. Oleh karena itu, kenapa? Mari kita belajar Alkitab satu perikop. Saya lebih suka membawa firman Tuhan satu perikop, bukan comot-comot sana sini ayat. Saya lebih suka mendalam seperti itu. Jadi kenapa kita membutuhkan pertobatan? Pertobatan merupakan hidup yang diubahkan. Kalau setelah kita mengikut, setelah kita terima Tuhan Yesus yang disucikan oleh darah Yesus, kebiasaan hidup kita adalah hidup dalam pertobatan. Makanya dilahirkan kembali. Ini mengingat kepada di mana Adam jatuh kepada dosa. Jadi dengan adanya Kristus
Dengan darah yang diperdamaikan, kita menjadi ciptaan yang baru, Adam yang baru, bukan Adam yang lama yang hidup dalam dosa. Karena satu orang lahir semuanya dosa mengalir, mulai Adam dan Hawa. Itulah sebabnya Yesus sebagai pendamai memberikan kita ciptaan yang baru. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan darah Yesus, menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan kembali, maka kebiasaan lama itu harus dibuang. Salah satunya mungkin hal yang kecil. Kalau kita punya kebiasaan yang lama, suka bergosip pria, lebih baik kita tanggalkan. Itu kebiasaan. Contoh lagi, kalau kita sebelum mengenal Kristus, kita punya kebiasaan memburuk-burukkan orang lain, mengata-katakan orang lain, menyumpahi orang lain, kita harus tinggalkan. Ciptaan yang baru di dalam Kristus punya kehidupan lebih berkualitas, punya moralitas standar Kristus, punya nilai-nilai standar Kristus yang berasal dari firman Tuhan. Ya, saya melihat Nikodemus ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami suatu perjumpaan yang dekat dengan engkau bukan seperti orang biasa, engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Artinya apa? Dia mengaku Yesus secara tidak langsung bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, mari semakin kita mengenal firman Tuhan, kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengatakan, kalau kita mengatakan reading Bible every day, baca Alkitab setiap hari, kita tidak pernah paksa. Kita menghargai kehendak bebas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi kalau kita bertekun di dalam itu kebenaran firman Tuhan, pertobatan itu menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan. Tanpa Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tidak akan terbiasa dengan kehidupan yang lama. Bergaul dengan orang-orang tidak kenal Kristus, tapi ada sesuatu berbeda, sehingga orang suka. Ada sesuatu yang daya tarik itu. Ada yang nilai-nilai, ada yang moralitas, ada yang cara pandang yang berbeda. Itulah pertobatan sejati yang di dalam Kristus, sehingga orang melihat buahnya, bukan melihat karismanya, bukan melihat perkataan, tapi buahnya, perbuatannya. Oleh sebab itu ada perubahan. Kenapa Nikodemus bisa berubah? Karena dia berjumpa, karena dia pengetahuan dari apa yang dia dapat dari orang-orang, membuat dia datang diam-diam ditemui. Kalau engkau punya dosa yang dapat Bapak Ibu Saudara, sepertinya ada sesuatu yang mari dia datang ke Tuhan. Ketika lagi itu keluarga kita berdoa di kamar, Tuhan ini aku, apa yang kau mau dalam hidup? Kalau kita malu mengakui dosa kita di hadapan orang, tidak jadi masalah datang pada Tuhan diam-diam. Terkadang jabatan kita, posisi kita membuat kita malu, enggan datang sama Tuhan. Tetapi punya sikap seperti ini bukan berarti dia tidak malu. Ada kerinduan, tetapi mungkin ya karena ada sifat orang yang kesannya pasif. Tapi di balik itu dia mau bertimbang. Saya ingin mengajar. Mari kita belajar dari Nikodemus. Begitu Tuhan kami katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Sebab saya lihat dalam bahasa aslinya, dan saya lihat ini mengacu kepada kemana? Dilahirkan kembali dalam arti dilahirkan secara masuk ke dalam alam, yaitu di dalam nuansa penyucian darah Yesus. Saya lihat beberapa literatur anak dilahirkan secara penyucian darah Yesus, disucikan menjadi ciptaan yang baru, Adam yang baru. Itulah dikatakan Kristus adalah Adam yang baru. Kita juga akan seperti Kristus, menjadi orang-orang hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Cuma Yesus sempurna, kita cacat karena dari dosa. Dosa dari mana? Ya ada dari hal. Tapi dengan darah
sifat seperti ini. Ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu berbicara dengan Tuhan Yesus, ada perubahan. Mungkin orang tidak melihat perubahan itu, tetapi di balik layar dia mengerti. Bahkan ketika di akhir hidupnya, dia membela imannya tentang Yesus. Bahkan dia menjadi santo, menjadi orang suci yang mati. Kayak dikatakan sih, mengapa kita harus lahir baru? Pertama, kunci untuk lahir baru adalah percaya kepada Kristus. Yang menjadi ditekankan dari pembicaraan ini apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sini. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sini. Kita sudah sering mendengar ini. Dan saya akan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, karena kasih agape, kasih dari Allah tanpa syarat. Engkau dibenarkan, engkau dimenangkan, engkau dirangkul menjadi keluarga kerajaan Allah, bukan jerih payah Bapak Ibu semua, tapi gratis kasih karunia. Itu adalah agape. Makanya syarat untuk menuju hidup yang kekal adalah percaya pada Kristus. Oleh karena apa? Kasih karunia. Makanya saya jujur, setelah kita dibenarkan sama, kita harus menuju di dalam kesalahan. Kita harus semua dibentuk di dalam pergeseran. Itu adalah sebuah proses pengudusan. Jika engkau dihina orang, dicap sesat, haleluya, terima kasih. Itu adalah pembentukan karakter. Itu adalah bagian sanctification, pengudusan. Dan engkau akan menjadi layak semakin mundur di dalam aku. Saya begitu membaca ini, Tuhan, ajar aku seperti ini, supaya aku percaya engkau dalam segala hal. Martin Luther, ketika dia mengkritik gereja Katolik dengan 95 dalil, dan pada intinya menyerukan pertobatan bagi orang para rohaniawan, imam Katolik. Ada konsekuensinya ketika kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan pertobatan, kita dikucilkan. Bukan hanya Martin Luther, John Wesley, ketika dia mengkritik iman Kristen, ada orang yang tersinggung dari kalangan Anglikan. Tidak heran dia dikucilkan. Bahkan dia membuat pelayanan, dia selalu dikatakan, oh ekstrim, oh holy club, klub berdoa orang kudus, dihina, dilecehkan. Tetapi dia berteguh karena dia percaya Allah terlebih mengasihi kita di dalam kita percaya pada Kristus. Oleh sebab itu Yesus menantang Nikodemus karena begitu besar kasih. Makanya Yesus dikirim bagi Nikodemus, makanya Yesus dikirim bagi Pak Nur, makanya Yesus dikirim bagi saya, makanya Yesus dikirim bagi semua umat manusia. Karena kasih karunia Dia mencintai kita supaya kita diselamatkan. Mari kita percaya pada Kristus dalam kehidupan bertobat setengah biasa dan berusaha. Dalam perbuatan, perkataan, jika ada yang salah dari saya, tegur saya dengan penuh kasih. Pak Eben, Mas Eben, Pak Ben, ini yang baik. Oh ya, makasih. Saya senang orang seperti itu. Artinya apa? Ada orang yang peduli dengan saya. Dia menaruh kasih supaya saya tetap percaya dan setia di dalam Kristus. Itu adalah suatu proses dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus bertobat menuju ke karakter? Yaitu karena lahir baru, hidup dalam pertobatan membawa kita kepada ciptaan yang baru, senantiasa selalu baru di dalam Kristus. Sehingga orang melihat apa? Orang membutuhkan buah hidup kita yang baru. Orang sehingga apa? Bangga. Aku bangga memiliki misalnya Pak Nur, aku bangga memiliki teman seperti Nur, seperti Pak Eli. Karena dilihat dari buahnya. Ini yang orang karismatik atau Pentakosta lupa bahwa dari buahnya, bukan karunia-Nya. Oleh karena itu maaf, saya tidak terkesima dengan gejala investasi. Saya jujur, dengan karunia-karunia saya tidak terkesima dengan itu. Tetapi saya mau bertekun dalam kebenaran
mengenal firman dengan menghasilkan buah dunia. Engkau ciptaan Allah. Oleh sebab itu Nikodemus begitu bertemu dengan Yesus ada perubahan. Sehingga Nikodemus dimasukkan bagi tradisi orang Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik, termasuk orang-orang suci yang mati. Walaupun terkesannya pasif, walaupun di balik layar atau air, tetapi dia menghayati Kristus menjamah orang yang ada di air. Karena dia kaya, dia punya posisi, dia takut bertemu Yesus di siang hari, tapi dia punya kerinduan gimana caranya di malam hari supaya tidak terlambat. Itu adalah suatu tindakan yang baik, walaupun dia sedikit ketakutan. Ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan orang mungkin kita takut orang-orang menghina kita, mengolok-olok kita. Jangan takut, perjumpaan Yesus mengubahkan. Oleh sebab itu, saya punya Yesus mengatakan, engkau pintar berteologi, engkau pintar punya pengetahuan, tetapi tanpa Kristus, nothing, tidak ada arti. Saya diilustrasikan sama dosen saya, bilang ini sama dosen saya cerita, jika bumi yang kita injak ini adalah utara teologi, alam semesta yang tidak terbatas ini adalah Allah. Teologi yang kita miliki yang begitu kecil tidak dapat arti, mengungkapkan alam yang begitu besar tidak akan bisa sanggup untuk memahami apa. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, hidup seterusnya dan kau punya teologi, kau punya kecerdasan, punya hubungan dekat dengan Tuhan, itu akan diisikan di dalam segala hidup. Saya teringat itu apa kata dosen saya. Itu sebabnya saya terima kasih sama Tuhan. Tuhan Engkau memanggil saya, Engkau memperlengkapi saya ke sekolah teologi. Bukan kebetulan saya tidak punya cita-cita menjadi seorang pendeta, tetapi atas dasar pengaruh saya mendengar telinga saya, Tuhan, walaupun keluarga saya mengatakan anakku, kata mama, anakku yang paling miskin, dia jadi pendeta, ada uangnya. Saya bilang, mama, Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, maka sekarang Tuhan melihat saya. Kedua, yang ketiga, mengapa kita harus mengalami pertobatan di dalam hidup kita? Yaitu bahwa dilahirkan kembali itu menjadi apa? Menjadi gaya hidup orang percaya menuju sampai akhir kita meninggal menuju kehidupan. Jadikan pertobatan itu gaya hidup baru. Contoh pertobatan, contoh ketika kita bawa umroh. Saya juga di sini di daerah McD itu kan ada lampu merah. Orang belum belum lampu hijau. Memang dia tahu beberapa detik kemudian akan lampu hijau dia terobos. Saya nggak pernah. Ini hal yang perkara kecil. Contoh gaya hidup baru. Pertobatan ketika kita mengendarai kendaraan, tidak menerobos lampu lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau kita mau ada bakti sosial dalam masyarakat, kita ambil bagian. Itu salah satu contoh pertobatan menjadi gaya hidup, sehingga itu akan terbawa dalam kehidupan yang dekat. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan melihat, wah, mulia sekali hidupmu. Kamu mengikuti seluruh firman-Ku, gaya hidupmu seluruh firman-Ku, masuklah dalam kerajaan Allah. Melayakkan kita di dalam kebenaran, di dalam pertobatan yang benar. Maka jadikan pertobatan menjadi kebiasaan. Kebiasaan hidup akan membawa manfaat. Sebagai ilustrasinya, ada seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat. Dia jatuh dalam dosa. Hamba Tuhan ini sangat terkenal. Dia suka masuk televisi. Namanya adalah Jim Baker. Kalau dibilang Jim Baker adalah seorang pendeta dari gereja Sidang Jemaat Allah atau Assemblies of God, gereja yang berpengaruh nomor 3 di Amerika Serikat. Setelah pertama gereja Baptis, yang kedua gereja Metodis. Dia jatuh dalam dosa. Banyak orang di Amerika Serikat tidak mau ke gereja akibat jatuh hamba Tuhan.
Makanya jangan lihat hamba Tuhan. Dia dikunjungi hamba Tuhan dari baptis namanya Billy Graham ketika di penjara, yang menangis berdoa, Pak Billy Graham, aku jatuh dalam dosa seks, aku jatuh dalam dosa uang. Nangis dia berdoa, apa yang bisa saya berbuat? Bertobat kata Bapak Billy Graham. Tuhan mengatakan benar, ketika dia bertobat, dia selesai dari penjara, dia membantu Tuhan memulihkan kita. Mari kita bertobat senantiasa. Apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, jadikan pertobatan menjadi gaya hidup. Gaya hidup kita benar seperti dalam hidup. Kesimpulannya, jadikan hidupmu berbeda dengan orang-orang sekitar ketika engkau hidup dalam pertobatan sejati, di mana pengenalan akan Kristus di dalam pertobatan sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Amin.